Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sambungan pipa, matkul teknik perpipaan. Di sini kelompok 6 beranggotakan yang pertama ada Geria Dwi Samudra, yang kedua ada Andika Kurniawan, dan yang ketiga saya sendiri Ilya Muksinafi, dan yang terakhir ada Rizky Conil Ardi. Untuk pembukanya ada pada kebanyakan sistem termal dan fluida di industri, penggunaan pipa sebagai penyalur fluida sudah sangat umum digunakan. Standar pipa menjadi hal yang wajib dipelajari oleh seorang mechanical engineering. Yang pertama ada penghubungan pipa. Pengertiannya ada penghubung pipa merupakan material yang dipakai untuk menghubungkan pipa satu dengan pipa lainnya dengan tujuan untuk menambah panjang suatu pipa dan juga berfungsi pada saat dilakukan perawatan dari sistem pemipaan tersebut. Cara penyambungan pipa ini ada dua, yaitu penyambungan dengan cara pengelasan dan juga dengan cara penyambungan ulir. Untuk penjelasan yang pertama ada penyambungan pengelasan dilakukan dengan cara melelehkan sebagian permukaan pipa dan ditambah dengan filler atau bahan tambahan, sehingga kedua pipa menyatu secara permanen. Dan cara kedua ada penyambungan menggunakan ulir. Metode ini dilakukan dengan membuat alur ulir atau drat pada ujung pipa, lalu disambungkan dengan fitting berulir. Metode ini lebih mudah dibongkar pasang dibandingkan dengan metode pengelasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Geria Dwi Samudra. Baik, terima kasih Mas Ilya. Selanjutnya ada penghubung pipa dengan ulir. Yang pertama ada union ulir. Kelengkapan pipa seperti union berfungsi untuk koneksi yang aman dan semi permanen, dengan kelebihan yang bisa dilepas tanpa merusak sistem. Lalu ada kopling ulir. Jadi sepotong pipa pendek dengan ujung berulir female. Kopling ujung berulir tersedia dalam banyak jenis utas. Jenis yang paling populer yaitu NPT atau National Pip Thread. Lalu selanjutnya ada sambungan flange atau flange joint. Sambungan flange adalah metode penyambungan dua ujung pipa dengan menggunakan flange atau plat logam berbentuk cincin yang dibaut menjadi satu. Antara dua flange biasanya dipasang gasket untuk mencegah kebocoran pada titik sambungan. Pada gambar yaitu bisa dilihat macam-macam dari flange joint. Yang pertama WN flange atau weld neck flange, yaitu jenis flange yang paling umum digunakan dalam aplikasi bertekanan tinggi. Flange ini biasanya digunakan dalam sistem pipa yang mengalirkan cairan atau gas dengan tekanan yang tinggi. Lalu ada blind flange, yaitu jenis flange yang digunakan untuk menutup ujung pipa atau peralatan yang tidak digunakan. Flange ini biasanya digunakan pada sistem pipa yang membutuhkan inspeksi atau pemeliharaan yang reguler. Lalu ada slip-on flange, yaitu jenis flange yang mudah dipasang dan dilepas dari pipa atau peralatan. Flange ini cocok digunakan dalam aplikasi tekanan rendah hingga sedang. Selanjutnya ada socket weld flange, yaitu jenis flange yang memiliki cincin soket di dalamnya untuk memasukkan ujung pipa. Flange ini biasanya digunakan dalam aplikasi bertekanan tinggi dan suhu yang tinggi. Lalu ada lap joint flange, yaitu jenis flange yang memiliki cincin luar yang dapat digerakkan.
Flank ini digunakan untuk menghubungkan dua bagian pipa atau peralatan yang memiliki diameter berbeda. Lalu yang terakhir ada threaded flank, yaitu jenis flank yang memiliki ulir di dalamnya untuk memudahkan pemasangan dengan pipa yang memiliki ulir juga. Flank ini biasanya digunakan dalam aplikasi tekanan rendah hingga sedang dan cocok digunakan untuk pipa yang harus sering dipasang dan dilepas. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh kawan saya, Andika Kurniawan. Baik, terima kasih Mas Giri. Di sini sambungan pipa dengan pengelasan. Baik, yang pertama ada socket weld coupling. Socket weld coupling digunakan untuk menghubungkan dua pipa secara lurus. Ujung pipa dimasukkan ke dalam soket, kemudian dilas di bagian luar sehingga menghasilkan sambungan yang kuat dan minim kebocoran. Selanjutnya yang kedua ada socket weld elbow. Socket weld elbow berfungsi untuk mengubah arah aliran fluida di dalam pipa umumnya pada sudut 45 derajat atau 90 derajat. Komponen ini digunakan untuk menyesuaikan arah instalasi pipa tanpa mengurangi kekuatan sambungan. Yang terakhir ada shock with T. Shock with T digunakan untuk membagi aliran fluida dari satu pipa utama menjadi dua arah. Sambungan ini banyak digunakan pada sistem distribusi fluida yang membutuhkan percabangan aliran. Selanjutnya, baik, di sini ada tabel pemuaian material. Semua material mengalami pemuaian saat suhu meningkat. ASTM A240 stainless steel paling besar pemuaiannya, sedangkan ASTM A106 dan A234 carbon steel lebih kecil dan stabil. Alloy steel A200 berada di tengah-tengah, cocok untuk kondisi suhu tinggi karena kestabilannya. Data ini penting untuk perancangan sistem pipa atau sambungan logam agar bisa mengantisipasi perubahan panjang akibat pemanasan thermal expansion. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Kurniawan. Baik, terima kasih Andika Kurniawan. Di sini saya akan melanjutkan tabel, di mana tabel tersebut terdapat beberapa poin observasi penting mengenai perilaku mekanik material. Jadi semua material mengalami penurunan modulus elastisitas seiring dengan meningkatnya suhu. Hal ini mengidentifikasikan bahwa material menjadi lebih lunak dan lebih mudah mengalami perubahan bentuk atau deformasi saat panas. Yang kedua yaitu pada alloy steel ASTM A200 dinilai memiliki stabilitas terbaik pada kondisi suhu tinggi dibandingkan material lainnya, di mana posisi kedua yang diikuti oleh carbon steel ASTM A106 dan A234. Terus ASTM A240 atau disebut juga stainless steel dikenal tahan terhadap korosi. Kekakuan mekaniknya, modulus elastisitas menurun cukup besar ketika dihadapkan pada suhu tinggi. Data ini penting dalam perancangan pipa dan sambungan pada sistem bertekanan tinggi agar tidak terjadi deformasi berlebih saat sistem beroperasi dalam kondisi panas. Boleh di next? Nah, untuk kesimpulan, pipa merupakan komponen penting dalam sistem fluida industri yang harus dirancang sesuai standar, baik dalam hal sambungan maupun ketahanan terhadap panas dan tegangan atau stres. Jenis sambungan pipa dari metode las ataupun metode ulir dipilih berdasarkan tekanan kerja dan ukuran pipa. Kenaikan suhu menyebabkan pemuaian material dan penurunan modulus elastisitas sehingga pipa menjadi lebih mudah mengalami deformasi. Oleh karena itu, analisis terhadap stres pada pipa penting dilakukan untuk mencegah kebocoran retak atau kegagalan sistem. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.